Video kali ini kita akan membahas cara membuat sebuah pintu di dalam Revit. Halo semuanya, selamat datang di channel TechArki. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat sebuah family baru, yaitu sebuah pintu. Seperti kita ketahui, pintu adalah sebuah family di dalam Revit ya, sama seperti family jendela atau family furniture, fixtures, dan family lainnya. Jadi untuk video kali ini kita akan fokus untuk belajar bagaimana cara membuat sebuah pintu yang parametrik, yang kita bisa sesuaikan lebarnya, tingginya, atau ketebalan kusen atau ketebalan panelnya dan segala macamnya. Oke, jadi kita mulai aja. Untuk membuat family, pertama kalau kita buka Revit, kita melihat menu ini di depan. Jadi yang kita pilih adalah bagian kiri bawah sini, yaitu sebuah family ya, kategori family. Kita pilih new. Di sini kita akan memilih metric door sebagai template dasar untuk membuat family ya. Jadi ini kita open. Ketika kita buka, kita akan melihat bahwa di dalam template ini Revit sudah siapkan beberapa komponen ya. Di sini kita lihat bahwa di sini ada dinding, lalu di sini juga ada bukaan pintu. Kemudian kita juga lihat ada beberapa dimensi di sini ya yang sudah Revit siapkan sebelum kita memulai apapun bahkan. Jadi kalau kita lihat di 3D-nya, kita klik di sini. Skalanya coba kita kecilkan ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada seperti architrave ini yang sudah disiapkan di Revit. Lalu kalau kita kemari kita lihat di situ ada opening cut ya. Opening cut ini adalah geometri yang melubangi dinding bawaan Revit ini. Oke, kita kembali lagi kemari. Sekarang kita akan mulai membuat pintunya ya. Jadi pertama kali kita melakukan adalah kita mau membuang hal-hal yang kita tidak perlukan untuk family ini. Jadi kita klik ini, kita rasa kita nggak perlu ini ya. Jadi kita hapus saja. Lalu kemudian saya akan membuat reference plane baru dengan menuju kemari, create reference plane atau shortcutnya RP ya. Di sini saya mau buat sebuah reference plane baru seperti itu. Lalu saya akan buat dimensi atau shortcutnya DI. Saya pilih ini dan ini. Di sini saya akan pilih dimensinya. Labelnya saya ganti jadi thickness. Nah ini adalah label parameter yang sudah disiapkan oleh Revit sebelumnya. Kekecilannya saya coba segini aja. Thickness ya, itu untuk ketebalan panel pintunya nanti. Oke, jadi kemudian saya akan menuju ke bagian eksterior. Di sini, ini sementara saya hapus saja dulu. Oke, kita lihat di sini sudah ada beberapa reference plane lain yang Revit sudah siapkan ya, yang tadi yang kita lihat juga di Dena. Oke, jadi saya akan membuat panel pintunya sekarang dengan membuat create ini, kemudian saya pilih extrusion yang ini ya, extrusion. Di sini kemudian saya akan pilih ini pick line, lalu saya pilih reference plane yang ini, saya lock, lalu yang ini saya lock juga, ini lock, bawahnya juga lock, lalu saya ketik TR untuk trim, atau kita bisa pilih yang ini TR, saya trim yang tidak perlu garisnya, jadi seperti ini ya, lalu saya klik OK. Nah ini adalah panel pintunya ya. Kalau di 3D kita lihat itu panel pintunya. Sekarang kita lihat di Dana, ini adalah panel pintunya. Sekarang yang saya mau lakukan adalah saya mau klik align atau AL. Saya klik ini reference plane yang tadi saya buat yang untuk ketebalan pintu ini. Lalu saya kemari, saya klik lock ini. Lalu saya ke reference plane yang di sini. Nih ya, kita bisa klik tab untuk memilih garis yang bertumpukan ya seperti ini. Saya akan pilih reference plane-nya, lalu saya pilih geometrinya, saya lock. Oke. Jadi ini adalah panel pintunya. Coba kita tes ya. Kita kemari, family types. Di sini kita lihat ada height, ada thickness ini ya. Ini thickness yang kita buat tadi, 54. Kalau ini saya ganti jadi 25, kita lihat apa yang terjadi di ketebalan pintunya. Dia ikut ya. Jadi lebih tipis sekarang. Saya ganti jadi 50. Balikin lagi. Terus
lebar ini coba saya kecilkan jadi 500. Kita lihat juga dia juga mengecil ya. Balikan lagi jadi 1000. Coba kita lihat ke sini, coba saya tes tingginya. Apakah ini sudah benar ketinggiannya? Kalau saya ganti jadi 2,4, kita lihat dia bergerak juga ya. Berarti ini sudah oke. Oke, berikutnya yang saya melakukan adalah saya mau menyesuaikan lubang pintunya ya. Untuk itu saya mau ketik RP untuk reference plane. Saya buat reference plane baru di sini dan di sini, dan satu lagi di atas. Seperti itu ya. Kemudian saya mau mengklik dimensinya. Kita buat dimensi dulu di sini dan di sini. Ini saya mau buat EQ. Lalu satu lagi dari sini kemari. Ini adalah keseluruhannya ya. Lalu dari bawah sini ke yang baru ini. Seperti itu. Bagian dimensi yang ini saya mau ke atas sini, di labelnya saya akan taruh dia sebagai rough width. Ini ya. Bagian satunya lagi yang ini, dimensi yang ini kita klik. Saya masukkan ini menjadi rough height. Seperti itu ya. Lalu berikutnya saya mau klik opening cut di sini. Di sini ada opening cut. Jadi di sini ada dua komponen nih sekarang. Extrusionnya yang adalah panel pintu, dan satu lagi opening cut yang awal tadi kita sudah lihat sebelum kita bikin extrusion. Jadi kita mau pilih opening cutnya dengan mengklik tab sampai kita dapat opening cut ini, lalu kita klik, lalu kita edit sketch. Di sini saya mau ketik AL untuk align, lalu saya pilih yang ini, reference plane yang ini saya ketik, saya klik, lalu saya remove constraint yang ini, lalu ini saya kunci. Ini juga remove constraint, saya kunci. Ini juga remove constraint, saya kunci. Seperti itu ya. Lalu saya klik finish. Coba kita lihat di 3D-nya. Itu ya. Jadi kita lihat ada celah di situ sekarang, yang nanti kita akan buat sebagai kusennya di situ. Berikutnya saya mau lakukan adalah membuat kusennya. Tapi sebelumnya saya akan ke sini dulu coba ya. Sekarang kita belum punya ketebalan untuk parameter tebal kusennya. Ini baru ketebalan untuk panel pintu aja. Jadi saya mau kemari. Lalu di sini saya akan ke bawah sini. Saya akan membuat parameter baru namanya frame thickness. Lalu saya klik OK. Di sini kita lihat ada frame thickness. Di sini saya masukin aja dulu angka defaultnya 50. Nah, di sini saya akan membuat sebuah formula bahwa lebar lubang pintu adalah lebar panel ditambah lebar frame thickness atau lebar kusen. Jadi di sini kita akan buat formula width ini, kita bisa copy tulisannya, width ini ditambah dalam kurung frame thickness dikali 2 tutup kurung. Itu untuk formula lebar lubang pintu ya. Berikutnya untuk tingginya. Tingginya saya masukkan tinggi dari panel, yaitu height, ditambah frame thickness. Udah, seperti itu. Jadi ini terkunci nih, dimensinya jadi abu-abu sekarang. Kita klik apply. Kita kembali lagi ke tampak. Nah, di sini saya akan mulai membuat kusennya. Untuk membuat kusen, saya akan menuju ke sini, ke kiri atas, create. Saya akan memakai sweep. Sweep ini fungsinya mirip dengan follow me pada SketchUp ya. Jadi kita pilih dulu jalurnya, lalu jalurnya kita buat profile, lalu profilnya akan menempel di jalurnya sebagai geometri. Jadi kita akan pick path. Di sini saya akan pilih ini, dan ini. Perhatikan di sini ada titik merah di sini ya. Titik merah nggak kelihatan. Nah ini dia. Titik merah dan garis. Itu adalah bidang profilnya. Jadi setelah kita buat jalurnya atau profilnya atau pathnya, lalu kita ke klik finish, lalu kita menuju ke select profile, edit profile. Revit akan menanyakan bidang kerjanya. Kita pakai bidang kerjanya denah, yaitu open view ini. Nah, di sini kita lihat ada titik yang tadi, titik merah tadi ya. Di sini kita bisa mulai menggambarkan profil dari kusennya. Ini ketebalannya saya matikan dulu.
Seperti itu. Lalu saya mulai menggambar garis di sini. Ini saya kasih cut 10 mili. Mungkin turun di sini 20 mili atau mungkin 30 mili ya. Gak apa segitu dulu. Saya teruskan kemari, lalu kemari ke atas ini. Saya buat yang baru 20 mili. Terus saya ganti jadi 30 mili aja. Nah, kemudian saya klik trim. Seperti itu ya. Lalu saya mau align dengan ketik AL ke reference line-nya. Saya punya ini kemari, saya lock. Ini kemari, saya lock juga. Ini kemari, saya lock. Ini kemari, lock. Ini kemari, lock. Lalu saya mau tambahkan dimensi. Dari sini kemari. Ini juga saya mau lock. Dari sini kemari saya juga mau lock. Seperti itu ya. Ini kita coba dulu ya. Kita klik OK dulu 2 kali, keluar dari situ ya. Nah, ini udah jadi kusennya. Coba kita lihat di 3D jadinya seperti apa. Ini adalah kusennya ya. Sekarang kita mau coba tes dulu. Kita kembali lagi ke Denah. Coba kita hidupin lagi. Di Denah ini kita coba tes ketebalan dari kusennya, coba ya. Ketebalan kusennya frame thickness ini. Coba kalau kita pilih 20. Misalnya kita klik apply. Dia mengecil ya. 60. Oke, sepertinya balikin lagi ke 50. Coba kalau saya lebar pintunya saya ganti jadi 750 misalnya. Dia ikut ya. Jadi sepertinya oke. Nah, sekarang kita sudah punya pintu dan kusennya. Berikutnya kita mau atur soal visualisasinya dulu. Jadi kalau di dalam Denah kita biasanya kita tidak melihat ada pintu ini ya. Jadi di sini saya mau klik pintu ini, kemudian di visibility ini saya mau klik. Di sini saya matikan, sini juga saya matikan di RCP. Jadi di sini terlihatnya abu-abu ya. Oke, sampai di sini kita sudah oke sebenarnya. Kita mau save dulu. Jadi kalau di sini kita bisa pilih option ini, backupnya 1 aja udah cukup. Kita pilih aja di sini. Nah, kita udah save ini. Oke, berikutnya yang kita mau lakukan adalah kita mau buat swingnya di sini, swing plan di sini, swing plan untuk menunjukkan pintu ini terbuka, gitu ya, simbolnya lah. Nah, untuk membuat itu tuh kita akan membuat sebuah family baru yang akan kita masukkan kemari. Jadi bukan buat dari nol di sini, tapi kita akan membuat family baru lagi yang akan kita masukkan ke family yang ini. Jadi saya akan membuat file family baru di sini. Lalu saya akan menuju ke template yang generic ini ya, generic model. Oke. Nah, ini adalah family yang file family yang baru. Pertama-tama saya mau membuat sebuah reference plane yang baru, yaitu di sini. Gitu ya. Lalu saya membuat dimensi dari sini kemari. Lalu saya mau pilih di sini ya. Family kategori ini. Sekarang ini adalah generic model dia. Template generic model. Saya sekarang akan membuat ini menjadi kategori pintu family ini. Jadi saya akan kemari kiri atas family. Saya kemari doors. Oke. Ketika saya pilih itu, saya akan mendapatkan template dasar untuk sebuah family pintu. Jadi kalau kita klik ini, di atas ini di dalam label ada label standar untuk pintu yang kemudian masuk kemari. Jadi untuk itu saya bisa masukkan label width ya.
ini akan menjadi lebar pintunya. Kemudian berikutnya yang saya mau lakukan adalah saya mau membuat sebuah reference line. Jadi dari tadi yang kita lakukan adalah membuat reference plane. Sekarang kita akan membuat reference line, yaitu yang ini. Ini adalah reference plane, ini adalah reference line. Bedanya, kita klik dulu ya, kita buat dulu satu. Pertama, dari visualisasi ini berbeda. Ini adalah garis yang tidak terputus-putus, ini adalah garis putus-putus ya. Lalu kemudian kalau reference plane, ini kita menganggapnya seperti sebuah bidang kertas yang menghadap yang ke kita sekarang. Jadi ini bidang. Ini adalah bidang, ini adalah bidang, ini adalah bidang. Sementara kalau reference yang ini cuma adalah sebuah garis. Kenapa kita memerlukan yang ini? Karena reference line yang ini memungkinkan kita untuk dia berputar terhadap sebuah sumbu. Sementara si reference yang ini tidak, reference plane yang ini tidak. Oke, jadi sekarang kita sudah buat ini reference line yang baru ini. Pertama yang saya mau lakukan adalah saya mau mengkontrol posisinya. Jadi saya mau align atau AL. Saya klik reference plane yang ini, saya klik ini. Saya klik tab sampai kita dapat titik itu, titik yang kecil itu. Lalu saya klik, saya lock, saya kunci ya. Kemudian dengan ini juga, ini saya klik, lalu saya cari titik yang tadi, lalu saya klik lock. Oke. Lalu berikutnya saya akan buat dimensi, ketik DI. Di sini akan saya cari titik yang tadi, yang ini, lalu yang ini juga saya cari titik yang tadi. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini saya pilih labelnya, saya masukkan dia menjadi width juga. Jadi lebarnya sama antara lebar pintu yang ini ya. Kemudian berikutnya yang saya melakukan adalah saya mau membuat dimensi baru, angular ini dari sini kemari. Lalu dimensi derajat ini saya mau klik. Di sini saya pilih membuat parameter baru di sini ya. Di sini saya akan buat aja namanya angle. Saya pilih instance, lalu saya klik OK. Jadi angle 61 derajat sekarang. Coba kalau kita pilih ini, kita ganti jadi 45. Ininya berputar ya, sesuai dengan parameter angle yang tadi kita punya. Selanjutnya saya akan membuat reference line lagi sebagai representasi dari pintunya ya. Jadi dari sini kita sudah punya satu reference line. Saya mau tambahkan. Di sini saya masukkan aja 50. Seperti itu ya. Lalu saya akan masukkan dimensi DI dari sini kemari. Ini saya klik lalu saya kasih label dia sebagai thickness. Kemudian saya mau masuk kemari dimensi angular ini. Di sini saya buat dimensinya. Gitu ya. Lalu dimensi ini akan saya kunci ya. Saya klik, kunci, klik, kunci, lalu saya klik, ini kunci juga. Kita mau tes lagi, coba kita klik properties di sini, angle-nya saya masukkan 20 misalnya. Dia bergerak ya, jadi 90, juga bergerak 45. Lebarnya coba saya masukkan 1000. Dia juga mengecil ya, berarti ini berfungsi dengan baik. Saya klik OK dulu. Oke, jadi sekarang kita sudah punya representasi panel pintunya ya, yang bisa membuka dan menutup ya. Tapi jangan lupa juga bahwa ini adalah reference line ya, jadi belum ada bentuk fisiknya. Jadi sekarang kita mau membuat visualnya, jadi saya mau ke annotate ini, lalu saya mau ke masking region ini, lalu di subkategori yang ini kita pilih panel cut, jadi kondisi dia kalau terpotong gitu ya. Lalu saya pilih pick line, ini saya pilih lock, ini juga saya lock, lalu yang ini saya lock, yang ini saya lock.
Lalu saya klik OK. Ini adalah representasi visual dari panelnya sekarang. Kemudian berikutnya saya membuat bentuk angle-nya dari sini kemari. Saya mau pilih annotate ini, lalu saya mau ke symbolic line. Lalu saya akan membuat dengan menggunakan ini kayaknya center and arc. Jadi saya pilih dulu sudut yang ini, lalu saya kemari, lalu saya kemari. Gitu ya. Nah, ini sekarang warnanya terlalu tebal sepertinya. Jadi saya mau ke manage. Di sini saya pilih object style, di sini saya buat subkategori baru mungkin. Namanya kita sebut saja swing. Klik OK. Di sini swingnya saya ganti line patternnya menjadi dash misalnya. Saya klik OK. Jadi di subkategori ini saya bisa pilih swing, cut. Nah, seperti itu ya. Lalu saya klik lagi. Di bagian propertinya kita lihat ini ya, ada center mark visible. Center mark visible ini saya mau hidupkan. Jadi ketika itu dihidupkan, kita melihat ada tanda plus di sini. Nah, tanda plus ini saya mau kontrol. Jadi saya mau klik align reference line yang ini, lalu tanda plusnya, lalu saya klik lock. Di sini juga tanda plusnya, saya klik lock. Satu lagi saya buat align, lalu sudut yang ini saya klik lock. Oke. Sekarang kita udah punya ini. Berikutnya saya mau klik ini, lengkungan ini. Saya klik lalu keluar dimensi pembantunya ya. Nah, dimensi pembantu ini saya mau klik di sini untuk jadikan dia permanen. Ketika udah jadi permanen, saya bisa pilih dan saya masukkan dia jadi parameter width. Gitu ya. Lalu yang ini juga di sini ada dimensi ini juga saya bisa klik, jadikan dia permanen, lalu saya klik lagi, masukkan labelnya sebagai angle. Sekarang angle-nya adalah sama dengan angle yang ini. Oke, sekarang kita coba tes. Ini skala saya kecilin dulu. Dengan mengklik family type ini, coba kita masukkan angle yang baru, 90 misalnya. Kita lihat dia bergerak ya. Lalu kita coba 125, bergerak juga. Sekarang ini kita masukin 1200 misalnya, lebarnya dia juga bergerak. Jadi sudah berfungsi dengan baik sepertinya. Kita kembali ke sini aja dulu. Oke. Kita save dulu. Sebagai family kita namakan dia door swing aja ya. Door swing. Option di sini satu aja, backupnya save. Oke. Ini udah siap. Kita akan load ini, masukkan ini ke family yang tadi. Jadi kita load into project yang ini atas ini, kita masukkan kemari. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mau menyambungkan parameter yang berbeda tadi di file yang ini dan di file yang ini menjadi satu parameter yang sama. Kita mau menghubungkan. Maksud saya adalah kalau coba kita klik yang ini ya, file yang tadi, di sini kita bisa edit type. Dia di sini punya parameter ini sendiri. Sementara yang ini dia juga punya parameter sendiri. Tapi sekarang ini dan ini nggak nyatu, nggak harusnya ini sama gitu ya. Jadi yang kita mau lakukan adalah kita mau menghubungkannya atau mengasosiasikannya. Yang pertama adalah dengan klik yang ini dulu, thickness ya. Thickness kita klik rectangle di sini. Di sini kita lihat ada thickness kan. Kita bisa klik OK. Jadi kita bisa lihat sekarang nyambung ya. Ada tanda sama dengan di situ. Kemudian satu lagi adalah width. Width ini kita juga bisa sambungkan dengan memilih width. Ini dia. Oke. Kita sambungkan ya. Sekarang ini jadi abu-abu, artinya mereka sudah menggunakan parameter yang sama sekarang. Kita klik apply. Oke, jadi berikutnya yang kita mau lakukan adalah mengatur sudut bukaannya di sini. Karena di sini kita belum punya
parameter untuk sudut bukaannya. Jadi kita klik dulu ini. Di sini kita lihat ada dimensi, angle, di sini ada kotak. Kotak ini kita bisa klik. Di sini belum ada label yang kita bisa asosiasikan ya. Jadi kita bisa pilih yang baru, new parameter. Di sini kita buat angle instance. Oke, lalu kita klik oke. Jadi sekarang kalau saya kemari, di sini sekarang ada angle default. Coba kita klik ini, apply. Dia sekarang udah nyambung ya. Apply 90, apply, oke. Lalu sekarang kita mau memposisikan ini di sini. Jadi kita pilih AL, lalu saya pilih reference line yang ini, saya pilih di sini. Saya klik lock. Satu lagi, saya pilih reference line yang ini, saya pilih ini, saya lock juga. Jadi sekarang kita sudah punya family untuk pintu. Saya save dulu. Berikutnya kita mau coba membuat parameter untuk materialnya ya. Untuk membuat parameter untuk materialnya kita bisa kemari, lalu kita buat material di sini yang baru. Yang pertama mungkin panel material, type-nya ininya type, kemudian disiplinnya tetap, type of parameternya kita masukkan material. Oke. Kemudian satu lagi kita mau buat frame material. Di sini tipe parameternya adalah material, kita klik OK, apply. Lalu saya mau pilih kusen ini. Di sini sekarang materialnya kita bisa klik juga di sini, kita sambungkan kemari frame material. Lalu sekalian aja kita atur ininya, subkategorinya dia adalah sebagai frame. Lalu di sini kita pilih extrusionnya, ini ya, extrusion. Sama kita ke sini, material ini kita ganti jadi panel material. Lalu ini kita jadikan sebagai panel. Oke. Sekarang coba kita ke 3D. Di sini saya coba masukkan realistik untuk lebih jelas untuk ngetes materialnya ya. Oke, coba kita tes materialnya. Di sini frame materialnya kita bisa klik. Coba contohnya kita masukin wood aja, coba. Tick wood ini, apply, oke. Satu lagi ini, tick wood ini, oke, apply. Kita lihat di sini berubah ya materialnya, berarti semua udah nyambung. Oke, selesai. Selanjutnya kita mau tes dulu di dalam sebuah project baru. Kita buka file project baru. Di sini saya coba buat sebuah dinding aja. Lalu kemari saya mau load ke dalam project yang baru tadi. Saya mungkin masukkan satu di sini, satu di sini. Ada dua ya. Coba kita klik yang ini. Apakah ini kita bisa ganti sudutnya? 60 derajat. Terganti ya. Dan ini tidak terganti karena tadi untuk parameter sudut adalah parameter instance, bukan parameter keseluruhan. Jadi kita bisa mengatur itu satu persatu untuk sudutnya. Sedangkan kalau untuk ininya, coba kita ganti tinggi lebarnya. Lebarnya coba kita jadikan 1500 misalnya. Kita klik apply. Kita lihat ya dua-duanya berganti berubah ya, karena ini adalah dua tipe yang sama. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk cara membuat family pintu di Revit. Semoga bisa membantu. Terima kasih banyak udah nonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.